Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Nathan Ulhak dari kelas 11 MIPA 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran pendidikan agama Islam yang bertajuk Pembaruan Islam. Oke, langsung aja masuk materinya. Saat ini diperkirakan antara 1.250 juta jiwa hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di negara Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Populasi muslim terbesar juga bisa dijumpai di Indonesia. Populasi muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tengah, dan Rusia. Langsung saja kita masuk ke inti dari materi pendidikan agama yang satu ini. Yang pertama, ada munculnya pembaruan Islam 1800 hingga sekarang. Pada 1985, Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 1. Ada periode abad klasik yang dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, yaitu menggambarkan kejayaan dunia Islam. Yang kedua, ada abad pertengahan dari 1250 Masehi sehingga 1800 Masehi. Pada masa ini menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Dan periode ketiga yaitu periode abad modern yang dari tahun 1800 hingga sekarang, yaitu menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Lanjut ke faktor Islam mencapai kemajuan di abad klasik menurut Muhaimin. 2011, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi mereka. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Ada poin selanjutnya, yaitu ciri-ciri periode abad pertengahan dan keilmuan ulama semakin melemah. Ulama kurang berani melakukan ijtihad pada masa periode pertengahan ini. Yang kedua itu ada para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti pada ulama zaman klasik. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali sebagai warisan umat Islam pada zaman sebelumnya. Itu ada ciri-ciri lagi periode abad pertengahan sebagai kebangkitan Islamnya. Ulama-ulama mulai sadar produktivitas keilmuan di zaman abad pertengahan menurun jauh dibandingkan dengan produktivitas keilmuan di abad klasik. Umat Islam mulai sadar akan dampak dari abad pertengahan. Para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan Eropa. Munculnya para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan barat. Para ulama mulai memikirkan gagasan relatif, menerima perubahan dan pengurangan. Para ulama Islam modern ini membawa pengaruh yang sangat kuat. Nah, selanjutnya siapa sih tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern?
dari tahun 1800 hingga dengan sekarang. Yang pertama ada pembaru dari India yang bernama Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703, memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal Sufi. Yang mengelola madrasah yaitu Syah Abdul Rahim dan menimba ilmu para ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Pendapat Syah Waliullah penyebab kemunduran dunia Islam terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya, sehingga Islam yang murni menjadi kurang jelas. Perlunya penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing. Dan tokoh yang kedua ada Syahid Ahmad Khan 1817 hingga 1898 Masehi. Syahid Ahmad Khan lahir di Delhi juga pada tahun 1817, memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Komunikasi Syahid Ahmad Khan yang baik dengan pihak Inggris digunakan sebagai strategi untuk kepentingan umat Islam di India. Pemikiran Syahid Ahmad Khan tentu membangun pembaruan Islam. Kemunduran Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Kemunduran Islam juga disebabkan oleh ilmu dan teknologi yang terbatas. Lalu Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum dan alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Terdapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukannya sikap dan perilaku taklid, hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo-Oriental College, MAOC. Itu singkatannya. Yang terletak di Aligarh. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal dari tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempengaruhi pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal dalam pembaruan Islam itu, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan kewujudan dalam berpikir. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Perhatian berlebih umat Islam terhadap kehidupannya bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial. Yang kedua, pembaru dari Mesir, Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849. Muhammad Ali ini lahir di Kuala, Yunani tahun 1765. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Beliau berani dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Ide dan gagasan Muhammad Ali yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern yang dikenal sebagai sekolah modern di Mesir, pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Yang kedua ada Rifah Bediri Rafi Al-Tahtawi 181 sampai 1873 Masehi. Dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi, beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usia 16 tahun pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Pemikiran Al-Tahtawi tentang pembaruan Islam itu, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesetaraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Next ada Jamaluddin Al-Afghani dari tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839. Pada usianya yang 20 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan, dan tahun 1865 ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat menjadi Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Next ada Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1849 sampai dengan 195 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849. Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam, yaitu Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal dan dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Selanjutnya ada Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun. Muhammad Rashid Ridha mulai menjalankan ide-ide pembaruan ketika masih berada di Syirah. Usaha-usaha itu mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Pemikiran yang terkenal dari Rashid Ridha ini tentang pembaruan Islam, yaitu akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Kemunduran umat Islam disebabkan karena adanya banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam ini di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Selanjutnya pembaru dari Turki, yaitu ada Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Pembaruan di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan diangkat menjadi sultan di tahun 1807. Dalam usia kira-kira 22 tahun, pemikiran Sultan Mahmud II ini tentang pembaruan Islam, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan Maktabi Ulum Debiyat untuk mempersiapkan tenaga ahli penerjemah, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Yang selanjutnya ada Nami Kemal 1840 sampai 1888. Nami Kemal dikenali sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia Kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan inteligensi ini tersebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda, yaitu Utsman Litar Young Ottoman. Analisis Namik Kemal tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem balat yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Nah, masuk ke poin pengaruh gerakan pembaruan terhadap pembaruan
Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Buku H.A. Mukti Ali menjelaskan ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam bercampur dengan kebiasaan bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Tiga, adanya kekuatan misi dan dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajah. Misi pembaruan melalui media majalah. Yang pertama ada Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang hijrah ke Singapura. Yang kedua ada Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebabnya keduanya menjadi pelopor pembaru Islam di Minangkabau. Yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Yang keempat ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Masih banyak yang kurang mungkin ya dari saya tentang materi yang bertajuk pembaruan Islam ini. Jadi terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.